Halo guys, cuy lur, widih, balik lagi dengan gua Dwi di Ngacapruk Film. By the way, anyway Baswe, akhirnya episode terbaru Martial Master rilis juga. So, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja pasang posisi yang enak, kopi rokok, cemilan, sama cek kuotanya. Di episode sebelumnya, di pertarungan Qin Chen dan Yan Suo, datang seseorang yang ternyata adalah kakek Qin Chen, yaitu Raja Dingwu Qin Batian. Lalu Qin Yuan Hong bertanya, kenapa ayahnya kembali? Karena jika tidak, maka rumah mereka akan dihancurkan olehnya. Lalu Qin Ying juga sangat senang ketika kakeknya kembali. Begitu juga dengan Yuqi. Lalu Raja Dingwu marah karena cucunya sudah mati. Juga Nian Suo mau membunuh satu lagi cucunya. Dan Nian Suo mengakuinya, lalu mengejeknya. Dewa perang apanya? Hanya seorang praktisi biasa. Widih. Kemudian Kaisar melarang Raja Dingwu untuk bertindak sembarangan dan menanyakan kenapa ia kembali. Kemudian ia mengatakan kalau Kaisar akan membiarkan dua cucunya dibunuh, lalu masalah itu akan ia perhitungkan. Lantas itu memancing emosi pengawal Kaisar. Namun ia dibentak oleh Raja Dingwu karena ia hanya bisa memamerkan kekuatan kepada orang-orangnya tanpa tahu gertakan musuh menyerbu. Widih. Dan alasan ia kembali adalah karena ratusan ribu laporan sudah mendesaknya. Dan kali ini muncul banyak orang-orang kuat di perbatasan kerajaan Qi dan bersembunyi di dalam kegelapan. Di waktu bersamaan, benteng kerajaan Wei juga selalu bertukar material perang dan mengerahkan banyak pasukan dalam semalam. Dan ia curiga kalau kerajaan Wei telah mengumpulkan 1 juta pasukan untuk menghancurkan kerajaan Qi. Dan perjalanan di perbatasan ke ibu kota, bahkan menggunakan pupil darah Peilin alias kudanya, harus terbang ribuan mil setidaknya selama 3 hari. Dengan kata lain, Raja Dingwu sudah mengetahui rencana kerajaan Wei dan faksi Guisian. Lalu seorang pak tua berani menceramahi Raja Dingwu karena menurutnya situasi yang mendesak itu bisa dengan cepat dilaporkan. Tapi ia malah menghabiskan waktu 3 hari 3 malam. Juga kondisi sedang krisis di garis depan dan ia sebagai komandan malah pergi. Kemudian dengan santuinya Raja Dingwu menjawab, Perdana Menteri sepertimu tidak elok untuk membicarakan urusan militer. Lebih baik pergi sana. Widih. Dan ternyata Raja Dingwu sudah merencanakan sesuatu. Kalau orang kuat yang menyelinap ke kerajaan Qi ada di bawah pengawasannya. Jika ada pergerakan, maka akan dibunuh di tempat. Dan secara diam-diam, ia mengirim 3 pasukan kuat. Jika kerajaan Wei benar mengirim pasukan, maka mereka akan menyergapnya. Selain itu, ia juga mengirim prajurit rahasia untuk menyelinap ke kerajaan Wei. Dan setidaknya kekuatan mereka menurun 30%. Lalu Tetua Ling menghampiri Nian Suo kalau ia khawatir terhadap murid-muridnya. Dan Patriark Nian meminta sebarkan perintah kalau Qin Chen sudah tidak berdaya, bantu ia untuk membunuhnya. Dan Raja Dingwu marah karena ia telah membunuh Qin Peng dan menyakiti Qin Chen. Tapi Patriark Nian ia meremehkannya, lalu mengeluarkan 10.000 leluhur hantu. Tak mau kalah, Raja Dingwu mengeluarkan 10.000 kuda yang mendominasi. Di sisi lain, Tuan Liang dan Tuan Chu menyarankan jika Raja Dingwu dan Lingwu bertarung bersama, maka ada kesempatan untuk menang. Tapi Raja Lingwu tidak diberi izin oleh Kaisar. Dan ya, ternyata Raja Dingwu berhasil menekan Patriark Nian. Lalu Patriark Nian menggunakan teknik 10.000 hantu. Dan tak mau kalah, Raja Dingwu menggunakan ledakan amarah Bloodline.
Di sisi lain, Qin Chen merasa aneh karena Nian Shuo tidak merasa terpojok padahal ia sudah ditekan. Lalu Qin Chen mengecek kondisi di sana dan ternyata mereka sudah memasang formasi pembunuh 5 elemen, tapi itu sangat konyol di hadapan Qin Chen. Dan Qin Chen akan menjadikan formasi itu menjadi kuburan mereka. Kembali ke pertarungan, di sana Patriark Nian terus dihajar oleh Raja Dingwu, tapi ia masih bisa tertawa aja. Lalu Patriark Nian meminta untuk mengaktifkan formasinya. Namun Qin Chen membalikkan formasi itu dengan teknik pembalik formasi. Lalu Raja Dingwu langsung menyerang Patriark Nian dan memojokkannya. Lalu Patriark Nian menelan sebuah pil pengurai tubuh hantu dan seketika tubuhnya berubah menjadi aneh. Bahkan Raja Dingwu dibuat terluka. Lalu scene beralih di sebuah tempat yang tenang dan indah. Terlihat Yuchi tengah bermain kecapi. Tapi tiba-tiba seseorang datang menyerang. Namun tidak bisa melukai Yuchi. Sampai akhirnya ia menggunakan jurus ampuhnya untuk melawan Yuchi. Dan anjoy, ternyata sosok Ma Qin Chen adalah seseorang yang cantik bahkan sangat hebat. Cukup dengan bunga mawar merah ia bisa meluluhkan hati penonton. Salah cuy. Maksudnya mengalahkan orang tersebut. Dan ya, part ini bersambung dulu. Anjir, sumpah cuy, makin seru aja nih film. Oke lah, jika kalian suka, tinggal subrek aja. See you next video. Bye-bye.